Tolong dijawab ya Ustaz, sangat butuh saran saat ini. Maaf. Baik. Apa yang harus dilakukan seorang suami yang mengetahui istrinya menjalin kedekatan dengan pria lain, namun dia juga sudah mengetahui bahwa sang istri sudah menghentikan kedekatan tersebut, namun hal ini telah melukai hati sang suami. Masya Allah ya. Baik, antum buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai dengan 35. Posisi paling kiri sebelah atas ke tengah. Baik, ada ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan seterusnya ayat sampai Anda menemukan nanti kalimat-kalimat fa'idhuhunna, kan? Maka jika ada satu hal terjadi singgungan kesalahpahaman, pertama kali kata Al-Qur'an komunikasikan dulu dengan baik. Ya, ambil nasihat terbaik. Jadi kalau ada salah paham dalam kehidupan jangan saling cuek. Ini yang menjadikan dalam rumah tangga yang kecil jadi besar, yang besar nggak pernah kecil, kan? Karena saling cuek satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada kesalahan sedikit, dia ngapain pada diem? Ya kan selalu sama-sama, sekamar sama-sama, aktivitas di situ aja. Kayak jadi orang nggak pernah kenal gitu kan? Ya yang satu masak, diem, kan? Masya Allah, padahal dia butuh tuh yang dulu dimasakin tuh pengen makan kan? Cuman karena diem nggak bicara, jadi nggak harmoni. Kata Quran kalau ada masalah, komunikasikan aja, tenangkan diri kita. Ya, yang bikin susah itu setan bu, Pak, hati-hati. Ada setan khusus yang disebutkan langsung pekerjaannya oleh Quran di Quran surah kedua. Ayat 102, posisi paling kanan dari atas sampai ke tengah tuh. Ada setan rumah tangga. Ya, kalau di riwayat disebutnya dasim namanya. Dasim. Sering sampaikan, kalau perempuannya dasimah gitu kan. Ada dasim, ada dasimah, ada muslim, ada muslimah. Anda masuk kamar mandi kan berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan kan? Baik. Jadi, apa tugas setan rumah tangga ini? Salah satu tugas pertamanya adalah yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Meratakan hubungan rumah tangga antara suami istri. Dia akan cari cara. Makanya kalau belum menikah itu akan didekat-dekatkan supaya maksiat, padahal belum akan. Silahkan cek. Kalau belum menikah itu kata-katanya bagus semua, kan? Pulsa belum habis sudah ditanya, kan? Macam-macam. Kadang-kadang jalan naik beca berdua, seakan-akan beca balik bersama, tukang beca nggak ada, kan? Jadi itu aja supaya maksiat. Tapi kalau sudah menikah, perhatikan, awal-awal aja, nanti setelah itu datang dia tuh. Dia mulai goda. Tidak ada yang paling buruk kecuali pada pasangannya aja. Silahkan cek Pak ya, selama berumah tangga misalnya, masing-masing pasti punya pengalaman. Ya, Anda mau kerja pamit pada istri kan? Baik sudah agak lama di rumah tangga, kantor dulu, ya Pak, hati-hati sampai di situ. Suami orang lewat ke kantor Pak. Ibu juga sama gitu. Ya, Pak, ngantar anak dulu, ya udah, hati-hati. Istri orang lewat, ngantar anak Bu, masya Allah. Jadi ada suasana-suasana yang bisa beda gitu. Makanya nanti Quran turunkan rumus supaya kejadian-kejadian itu diolah menjadi rumusan-rumusan kebaikan yang menenangkan. Nah, menenangkan ketenangan yang lain dari masalah disebut dengan sakinah. Sakinah caranya dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dengan rahmah itu harus ditelusuri kembali, cuma jangan jadi slogan aja. Rumah tangga samara gitu kan, bahkan jadi samarata atau apalagi itu. Tapi nggak paham isinya. Ya, salah satunya apa? Kalau ada kejadian komunikasikan. Kalau kemudian ada seperti tanda tadi nusyuz namanya. Ya, nusyud itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda ada punya dekat dengan orang lain, kelihatan agak menyimpang. Apa yang terjadi klarifikasi dulu. Jangan dugaan itu berbahaya. Dugaan itu berbahaya. Klarifikasi sampaikan, Allah titipkan kamu pada saya. Titip bukan pada orang lain. Karena saya dipercaya untuk merawat kamu, menggantikan peran ayah kamu. Kalau saya tidak pandai merawat kamu jadi seperti ini, bagaimana pertanggungjawaban saya di hari akhirat nanti? Ada kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi berikan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa menenteramkan. Jangan dianggap ribut dulu, itu tantangan. Ya, kalau bapak menginginkan istri yang salehah, maka coba ajak, bentuk. Jangan cuma menuntut. Seperti ibu menginginkan suami soleh, bimbing dia, arahkan. Jangan cuma dituntut. Ya, saya pernah menyaksikan sesuatu yang salahnya luar biasa. Ada istrinya belajar, suaminya belum belajar. Begitu pulang ke rumah malah jadi rame gitu kan. Sampai ada kesimpulan, lebih baik menikah dengan orang lain yang sunnah lebih daripada tinggal dengan suami bid'ah. Wah, padahal rumah tangga sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, kan? Kenapa Anda tidak perbaiki? Ya, jadi ada kesan-kesan di situ yang menurut saya bisa dicari jalan terbaiknya. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah. Dia sudah meninggalkan, tidak ada perbuatan buruk terjadi, tidak ada zina terjadi misalnya, kan? Cuma ada perasaan-perasaan saja, tapi kemudian Anda bisa hentikan, ada komunikasi di situ, ya maafkan dia. Kalau memang itu sudah dihindari, ya. Kemudian dia berjanji bertobat dan sebagainya. Kalau Anda bisa memaafkan, Masya Allah, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang buruk, tidak bisa diselesaikan bersama, ya kemudian coba cari orang terdekat untuk memberikan solusi. Fab'athu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli. Ya, minta nasihat kepada orang yang lebih paham. Kalau dua-duanya berniat melakukan rumah tangga yang baik, kata Allah, in yurida, jika salah satu di antara mereka
kemudian berniat mendapatkan petunjuk, islaha yuwaffiqillahu bainahuma, pasti akan dituntun oleh Allah. Kecuali salah satu di antara keduanya memang sudah tidak berniat pada kebaikan, maka itu akan repot dalam jalinannya. Harus mencari solusi-solusi yang lainnya. Saya kira jelas ya? Baik. Jadi pertama, mohon izin ya. Pertama, kalau sudah situasi agak kurang bagus, jalin komunikasi yang baik. Kalau sudah cukup baik, ada kesalahan jangan diungkit-ungkit lagi, sudah selesai, maafkan. Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, salah satunya disediakan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Walaupun amalannya biasa-biasa. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tafsirnya ada di hadis Musannaf Abdul Razak jilid yang ke-11 halaman 187, nomor hadis 20.559 dari Anas bin Malik. Ya, singkatnya ada seorang pemuda disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Kata Nabi, "Sayatlu 'alaikumul ana rajulun ya min ahli jannah." Sekarang akan muncul seorang lelaki min hadzal fajj, di pintu yang ini, calon ahli surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang pemuda dari kalangan Ansar. Tanpa kuliyatu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudunya. Masuk megang tangan kirinya, megang sandal, ucapkan salam. 3 kali diulang-ulang selama 3 hari, yang ditunjuk orang itu saja. Diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Fabata fi 3 ayyam, tinggal di rumahnya 3 hari. Ternyata malam pertama dia tidak tahajud, tidak tiap malam tahajud. Malam kedua bacaan Qur'annya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud, biasa aja. Hari ketiga dia tidak puasa sunnah, artinya tidak serutin orang lain. Sampai Abdullah bin Amr bin As merasakan kebingungan, kok amalannya begini tapi ahli surga. Ketika diklarifikasi, Anda sebenarnya punya amalan apa gitu kan? Disimpulkan dengan cepat, kata orang ini, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Hanya saya membiasakan amalan dalam keheningan malam. Saya selalu mohon kepada Allah supaya Allah menghilangkan sifat iri hati di hati saya pada nikmat yang melekat pada orang lain, dan berusaha memaafkan kesalahan orang yang pernah dia lakukan kepada saya. Maka ahli surga. Ya. Allah kirimkan seorang istri kepada Anda, tidak kepada yang lainnya, karena memang percaya cuma Anda yang bisa membuat dia lebih baik. Kalau dengan dititipkan Allah percaya pada Anda, kenapa Anda ragu gitu kan? Ada pahala di situ. Kalau tidak dibuat begitu, nggak